Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. STMIK Widya Cipta Dharma kembali melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang bertajuk digitalisasi layanan parkir tepi jalan umum, pendampingan implementasi sistem pembayaran non-tunai berbasis QRIS di Kota Samarinda. Program ini berhasil mendapatkan pendanaan hibah masyarakat tahun 2025 dari Direktori Riset Teknologi dan Pengabdian kepada Masyarakat Kemendikbudristek sebesar Rp21.875.000. Dana tersebut digunakan untuk mendukung pengembangan teknologi, pelatihan, serta pendampingan implementasi sistem parkir digital yang lebih modern dan akuntabel. Pendampingan dan pelatihan dilaksanakan kepada juru parkir yang tergabung di dalam komunitas AgriFox, komunitas juru parkir di Alaya Kota Samarinda. Sosialisasi dilakukan kepada para pengendara yang melakukan parkir di tepi jalan umum dengan memberikan brosur penggunaan pembayaran non-tunai. Penyebaran sosialisasi brosur pembayaran tunai dilaksanakan oleh juru parkir dan juga oleh tim pengabdian kepada masyarakat yang disebar di beberapa titik di Kota Samarinda. Hasilnya adalah para pengendara sudah bisa melakukan transaksi pembayaran non-tunai hanya dengan melakukan scan barcode yang sudah disiapkan di aplikasi juru parkir. Aplikasi tersebut diberi nama aplikasi Parking Hub. Dengan menggunakan aplikasi ini, pembayaran parkir tepi jalan umum di Kota Samarinda bisa lebih bersifat akuntabel. Laporan penggunaan dana akan secara otomatis dilaporkan kepada dinas terkait. Bagaimana Mas Andi sebagai jukir terhadap aplikasi non-tunai ini? Kalau untuk aplikasinya itu ya bisa dibilang mudah sih Pak, karena juga efisiensi kan untuk melakukan transaksi yang transparan ke sama kantor ya, gitu. Kemarin setelah dari tim kami mensosialisasikan aplikasinya, apakah cukup membantu para jukir di sini untuk menggunakan aplikasi? Kalau untuk aplikasinya bisa dibilang membantu sih Pak, untuk tarif yang ditentukan sudah ya, karena dari contoh lah seperti mobil itu kadang yang ngasih 2.000, 3.000, tapi setelah kita kasih kartis yang sesuai dengan tarif, dengan aplikasi itu dia membayar dengan yang sudah ditentukan tarifnya itu Pak. Bagaimana dengan respon pengunjung di sini setelah menggunakan aplikasi non-tunai? Ya, itu tergantung dari pengunjungnya sih Pak. Cuma kadang ya karena untuk di zaman sekarang teknologi itu kan makin maju, apalagi orang juga lebih mau yang efisiensi, lebih mudah, apalagi dengan adanya aplikasi menggunakan QRIS ini lebih mudah sih Pak, lebih terjangkau. Oke, selamat siang Mas. Yang Ya, gimana tadi tanggapannya membayar parkirnya secara non-tunai atau melalui QRIS? untuk pembayar secara tunai lumayan cukup nyaman, yang dimana kita lebih nyaman menggunakan langsung QRIS, menggunakan langsung pembayarannya secara langsung tanpa perlu membuka dompet. Oke, tapi kira-kira dengan adanya parkir non-tunai ini, pembayaran parkir non-tunai ini, kira-kira menurut Mas ada masukan nggak buat aplikasi ini atau buat sistem pembayaran QRIS? Untuk masukan mungkin untuk beberapa kendala mungkin sempat ada kemungkinan dari making-nya maintenance kah, atau mungkin masalah jaringan, mungkin perlu wifi lah sekitar area parkir untuk kita memudahkan pembayaran. Oke, jadi menurut Mas ini udah bagus aja ya dengan adanya aplikasi pembayaran parkir tepi jalan yang non-tunai ini ya? Cukup bagus. Oke, terima kasih kalau begitu. Selamat siang Mas. Ya, siang. Ya Mas, jadi apa manfaatnya dari penggunaan aplikasi pembayaran non-tunai? Kalau dari manfaat itu dia sudah dapat melakukan pembayaran non tunai dan tunai dari misalnya QRIS Ya. itu ya
Kemudian dia sudah paperless dan digitalisasi. Jadi karcisnya itu udah dalam bentuk elektronik gitu Pak. Oh iya, baik. Setelah itu kan ini ada manfaatnya. Terus ada kendala nggak Mas dalam penggunaan aplikasi? Kalau dari kendala itu mungkin dari jaringan dan dari kondisi HP. Ada HP itu loh udah nge-lag gitu. Jadi mungkin ada jeda gitu untuk transaksi mungkin untuk ngeluarin karcis gitu aja sih. Oke. Baik Mas, terima kasih ya atas masukannya dan informasinya ya. Sama-sama Pak. Ya.